Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan puja milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, maka sehingga telah sampailah pada hari ini di Ramadan yang ke-12 kita masih melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian menjelang solat zuhur, yang mana diisi oleh ustaz-ustaz yang berhasil, mana kalian anak-anak kami yang dengan serius mendengarkan. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh para ustaz menjadi dapat memberikan manfaat bagi diri kita semua maupun untuk umat muslim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya, terutama di bulan Ramadan, dengan memperbanyak Al-Quran, membacanya yang tadabburinya, serta memahami apa yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dan waktu luang untuk dapat tetap melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat dan salam kira-kira yang kita hadiahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, tabi'in serta orang-orang yang mengikuti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk dapat bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dan diberikan syafaat olehnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian yang semoga Allah muliakan, semoga Allah muliakan antum sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang bersama Al-Quran maka dia akan mulia. Setiap yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dia mulia. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia karena diturunkan Al-Quran kepadanya. Dan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran kepadanya dan menjadi umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Dan orang yang menghafal Al-Quran menjaganya, maka ia termasuk ke dalam orang-orang yang Allah muliakan. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk bersemangat dalam hal ini, yaitu memuliakan Al-Quran. Di antaranya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran
di dalamnya berisi pesan-pesan serta nasihat-nasihat agar kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pesan-pesan dan nasihat ini tidak terlepas ya menjadi suatu kesatuan untuk membentuk kepribadian kita. Maka di antara metode agar kita bisa memahami atau mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yaitu dengan kisah, yang mana Al-Quran itu banyak sekali kisah di dalamnya, yang mana kisah-kisah tersebut berupa kisah perjalanan Nabi dan Rasul, kisah orang-orang beriman dan orang-orang kafir, serta kisah-kisah juga berkenaan dengan kisah sejumlah orang, ya, orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran agar kita mendapatkan faedah di dalamnya, mengambil hikmah dari kisah mereka, seperti kisah Maryam, ibunda Maryam, Luqman, Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, dan kisah-kisah yang lainnya, yang mana kisah-kisah tersebut menjadi pesan dan nasihat yang patut kita jadikan petunjuk sebagai kehidupan kita, jalani kehidupan kita selama di dunia. Jadi tidak harus selalu disampaikan dengan cara gamblang, tidak dengan ceramah untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tetapi dengan kisah inilah kita bisa mendapatkan petunjuk di dalamnya, ya, untuk kita ikuti suri tauladan daripada kisah-kisah di dalamnya. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah memang salah satu metode atau yang paling menyenangkan untuk dijadikan sebuah pelajaran, ya. Di antara yang Ustaz mau ambil di sini, ya, yaitu urgensi kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi tujuan besarnya adalah Al-Quran sebagai pedoman, tetapi kita mencari pedoman itu kita ambil dari kisah, metode kisah. Jadi tujuan mempelajari kisah itu ada beberapa manfaat, di antaranya ya, yaitu tadabbur dan hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, urgensi dari kisah-kisah di dalam Al-Quran yang pertama, ya, tujuannya, urgensi itu ya, tujuan dari kisah-kisah di dalam Al-Quran yang pertama itu tadabbur. Yang mana Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, yaitu untuk dipahami. Ya, yang mana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran. Ya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ini ditujukan kepada orang-orang yang membacanya. Walau kana min 'indillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Ya, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentulah mereka banyak mendapat pertentangan di dalamnya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata bahwasanya memahami Al-Quran dan merenungkan akan membuahkan ilmu. Ya, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan menumbuhkan iman. Adapun jika Al-Quran cuma hanya sekedar kita baca tanpa ada pemahaman dan perenungan atau tadabbur di dalamnya, itu bisa saja bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang mukmin, tapi orang-orang kafir pun bisa. Ya, ahli maksiat dan munafik hanya sekedar baca tanpa pemahaman dan tadabbur di dalamnya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan bahwasanya apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran,
maka fokuskan hatimu, yang memfokuskan hati kita saat membaca dan mendengarkannya. Yang dimaksud daripada memfokuskan hati itu menghidupkan hati kita, ya, dengan cara merenungi apa yang kita baca, ya, yang mana perenungan ini bisa membuat kita menangis atau tersentuh akan ayat-ayat yang kita baca. Itu termasuk menghidupkan hati dan mendapatkan pelajaran daripada apa yang kita baca. Lalu maksud yang kedua, yang disebutkan membaca dan mendengarkannya, ya, yaitu guna mendengarkannya itu agar kita memfokuskan diri kita mendengarkan apa yang kita baca, ya, bukan hanya sekedar kita ucapkan, tetapi apa kita dengarkan apa yang kita baca, memfokuskan diri, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berhubungan dengan tadabbur, ya, tadabbur Al-Quran, yaitu di dalam surah Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Ya, tadi saya sebutkan cara agar kita bisa mentadabbur Al-Quran. Yang pertama itu apa? Yang tadi menghidupkan hati, ya, tersentuh kita ketika membacanya. Ya, bisa jadi ketika membaca kita menangis, ya. Lalu yang kedua apa tadi? Mendengarkan apa yang dibaca. Kita dengarkan apa yang kita baca. Lalu yang ketiga apa? Yaitu menyaksikan, menghadirkan hati kita. Pernah nggak di sini membaca Al-Quran tapi pikirannya kemana-mana? Pernah? Nah, ya, ini termasuk kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya. Karena jika kita ingin mentadabburi Al-Quran tersebut, maka harus menghadirkan hati kita di dalam membacanya. Hilangkan pikiran, ya, hilangkan pikiran dunia. Jika kita membaca Al-Quran, fokus apa yang kita baca, ya, serta mendengarkan apa yang kita baca. Lalu ringkasnya, ya, tadi apa yang pertama? Cara kita mentadabbur Al-Quran yang pertama tadi apa? Menghidupkan hati, merenungi apa yang kita baca, ya, dari artinya, arti ayat tersebut. Apabila kita mendengar tentang ayat-ayat surga, maka kita tersentuh, bahagia, senang. Jika mendengar tentang ayat-ayat neraka, maka kita bersedih, menangis, takut akan azab Allah atau neraka, ya. Lalu yang kedua tadi mendengarkan bacaan yang kita baca, ya, dengarkan apa yang kita baca, jangan dengarkan ini, fokus, ya. Lalu yang ketiga menyaksikan, maksudnya menghadirkan hati di dalam membacanya, tidak memikirkan hal yang lainnya, fokus, ya, fokus. Baik, itu yang termasuk daripada tadabbur Al-Quran, yaitu urgensi yang pertama. Yang kedua, keindahan dan kebenaran Al-Quran. Yang urgensi yang kedua dari kisah-kisah itu agar kita mengetahui keindahan daripada Al-Quran serta kebenaran daripada Al-Quran tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Ya, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ya. Allah mengatakan, ya, menantang pada orang-orang yang tidak
mengakui kebenaran daripada ayat Allah. Diambil dari kisah Walid bin Mughirah, ya, salah satu pemuka kaum Quraisy pada masanya, pada masa awal Islam, ya. Beliau berasal dari Bani Makhzum, yang mana suku ini adalah suku yang terkenal di Mekah pada saat itu, ya. Walid bin Mughirah ini memiliki beberapa keterampilan, di antaranya beliau memiliki kecerdasan, ya, memiliki pengaruh terhadap masyarakat yang ada di Mekah, ya. Dikisahkan suatu kisah bahwasanya Al-Walid bin Mughirah ini pernah mendengar dari Muhammad SAW membaca Al-Quran, ya. Dari sikapnya dia mengakui akan kebenaran daripada Al-Quran tersebut. Akan tetapi karena hasutan daripada kaumnya, sehingga dia pun mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah sihir, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga akibat daripada kesombongan serta keangkuhan daripada Walid bin Mughirah, Allah abadikan di Al-Quran, ya. Nah, ini kita ambil pelajaran dalam kisah ini bahwasanya Walid seorang Quraisy, ya, kafir Quraisy, kalau dia juga mengakui bahwasanya dia mengakui kebenaran daripada Al-Quran, padahal dia adalah seorang penyair. Jadi dia paham tentang syair-syair, ya, dari bait-bait. Tetapi karena hasutan dari kaumnya, dia menolak dan mengatakan Al-Quran adalah sihir. Ini jadi pelajaran, ya, menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya, bagi orang-orang yang mengambil kisah ini, bahwasanya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak dikehendakinya, walaupun dia seorang yang pintar, memiliki kecerdasan, paham akan tata bahasa, ya. Tetapi kalau hidayah Allah tidak diberikan kepadanya, maka dia pun tetap kepada kefasikan, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Lalu di dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Ya. Yang mana kami kisahkan kepadamu Muhammad, ya, Nabi kita Muhammad SAW, cerita ini dengan benar, ya. Bahwasanya cerita-cerita, kisah-kisah yang ada di Al-Quran itu semuanya benar, diambil dari kisah-kisah orang terdahulu agar dijadikan pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Lalu di ayat yang lain, "Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allah lahuwal azizul hakim." Ya. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya. Nah, ini adalah dalil-dalil bagi orang-orang yang tidak mempercayai akan kebenaran daripada Al-Quran, ya, dan juga diambil dari kisah daripada suatu yang dahulu. Ini bisa menjadi pembenaran bahwasanya bahkan orang yang tidak percaya akan agama Allah pun dia percaya akan kalimat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu hikmah dan kisah-kisah Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran memberikan pelajaran, ya, dan hikmah bagi umat manusia. Berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali bahwasanya tujuan dihadirkannya kisah-kisah para nabi adalah untuk memberikan pelajaran kepada
kaum mukminin sepanjang masa. Ya. Untuk siapa ini? Untuk kita semua. Ya. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Quran itu menjadi pelajaran bagi kita agar menjadi bekal bagi mereka yang jujur dan ikhlas. Ya. Contoh, ya, contohnya hikmahnya yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau berdakwah selama 950 tahun, ya, walaupun hanya sedikit yang mengikutinya. Itulah kisah-kisah perjuangan yang mana kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya agar kita tidak menyerah. Tidak menyerah apa? Tidak menyerah untuk selalu berbuat kebaikan, mendakwahkan agama Allah, ya, pada siapapun, baik yang muda maupun yang tua. Selagi itu hak yang kita sampaikan, maka sampaikan. Ya, dan ini bisa menjadi kisah Nabi Nuh alaihi salam, bisa menjadi motivasi untuk kita bahwasanya seorang nabi, ya, sudah berdakwah 120 tahun, walaupun hanya sedikit yang mengikutinya, dia tidak berputus asa. Sedangkan kita yang bukan seorang nabi, ya, baru setahun, baru 1 hari sudah menyerah, mendapatkan ocehan, ya, dihina atau dikatakan sok suci, ya, udah menyerah, tak mau lagi ngeliat seperti kawannya. Yang tiba kawannya buat salah lagi, tak mau nasihat. Paling nanti dibilangnya aku sok suci lagi, ya, jangan seperti itu. Dan antum juga kalau dinasihati kawannya, ya, terima baiknya, ambil baiknya, lihat apa yang disampaikannya, jangan lihat dia, jangan lihat siapa yang menyampaikan, walaupun dia sehari-hari orang pulaunya PNS juga, walaupun antum tahu kelakuannya dia pun begitu, ya. Tapi kalau dia menasihati kebaikan betul, maka dengarkan. Sekarang dan antum juga jangan menyerah, ya, terutama nanti bagi antum semua, ya, sebentar lagi berpulangan. Ini adalah PR untuk antum nantinya. Ketika di rumah, ya, dakwahkan keluarga antum, melihat adik antum, abang antum, yang malas-malasan ibadah. kalau kemarin sekali ya, ada colokan di sana. Apalagi jangan sampai antum pula yang merasa colokan nggak masuk ini. Ya, jangan sampai antum pula yang merasa kita tak perlu. Yang dimana di sini puasanya pun sampai di rumah bolong-bolong. Yang dimana Bagus kan? sholat tarawihnya tiap malam sholat, sampai di rumah karena banyak bukaan, makan terus sampai kekenyangan, tak bisa sholat tarawih. Jalannya nanti Kekenyangan, ngantuk, tidur. Di rumah aja lah 2 rakaat. memang dari dulunya. Ya, jangan, ya, usahakan dimaksimalkan, apalagi untuk sudah tahu keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Dimaksimalkan. Tidak sama orang-orang yang tidak berjumpa dengan Ramadan dengan orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan. Ya, sebagaimana disampaikan Ustaz kita dulu, ya, pas baca, ya, tidak sama orang-orang yang berjihad mati di jalan Allah dengan orang yang dipanjangkan umurnya sama Allah sampai dia bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan memenuhi banyak sekali keutamaan di dalamnya, banyak pahala, dilipat gandakan pahala. Kembangin buru Ya, saya kepada anak itu terus kepada diri kita sendiri, ya, agar tetap senantiasa istiqomah dan bersama seperti ketika antum suaminya meninggal kemarin baru-baru itu. ya, terutama Musto yang paling punya nggak punya, 2 orang masuk tetap di sini, ya, baru tetap menjalani aktivitas seperti biasa. masih Ya, jadi semangat muda loh. semangat dalam beribadah, dakwahkan keluarganya. Ya, kalau bisa antum memberikan contoh yang baik di rumah. Kalau sampai sebaliknya, anda di sini pulang ke rumah harus memberikan contoh yang baik. Dia SMK. Jangan malah antum yang
lalai. Ya. Jadi timbul kesadaran. Saya udah tua, Mas. Dan kelakuannya tetap sama seperti dulu. Jangan sampai keluar kata seperti itu daripada mulut orang lain. Anak dia dua, Mulut orang lain. satu baru masuk, satu Ya. kelas 3. Percuma untuk Semuanya di pekan dua. tak sholat. Percuma Dua-duanya udah hafal. tapi tak tarawih. Percuma mulut tapi lalai. Ya. Jangan begitu. Itu sama saja satu cita Iya, kan bisa. kita sekolah Islam. Nggak mau nikah. Sedangkan yang dididik adalah Mudah sekali loh. tentang ketaatan, ilmu ibadah. Itu anak belum nikah. Agar kita tetap menjalankan ibadah, maksimalkan ibadah kita di sini sampai di rumah malam tuan. Tetap semangat apalagi di bulan Ramadan. Baik ya, itu adalah kisah Nabi Muhammad SAW yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Bagaimana seorang Nabi berdakwah selama ribuan tahun atau ratusan tahun, tetapi tidak menyerah dalam dakwahnya. Soalnya tetap berdakwah, ya, walaupun hanya sedikit. Aku juga ya baru sehari 2 hari ingatkan kawannya dengan tidak menyerah. Ya, SMK itu di ambil kisah daripada tempat antum lewat Nabi kita. darat itu. Lalu manfaat yang ke berapa? 4. Pas anaknya. Manfaat memahami kisah-kisah Al-Quran. Anak-anak kita. Yang pertama yaitu mengokohkan hati dan keimanan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah wa kullan naqus 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak dan waja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Yang artinya dan semua kisah Rasul yang kami ceritakan kepadamu Baru sehari. Besok ialah kisah-kisah yang kami teguhkan. Kami udah gak ada atapnya. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang dapat mengambil faedah dari ayat ini. Bahwasanya kisah-kisah yang dikisahkan kepada kita di dalam Al-Quran itu agar menegurkan hati kita dengan keimanan, sebagaimana perjuangan para nabi dan rasul dalam berdakwah. Ya, walaupun dihina dicaci tetap dengan keimanannya, tetap dengan makin kuat keimanannya walaupun mereka dihina. Dan dalam surat ini datang kepada kebenarannya serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu yang selanjutnya, agar kita bisa menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Ya. Sebagaimana siapa yang meyakini kisah di dalam Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW adalah benar dan nyata, maka insyaallah maka kisah itu akan memberikan pengaruh besar pada perbaikan dan pembenaran dirinya. Ya. Demikian penting kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran agar kita bisa menjadi pribadi yang baik dan bisa mengambil ibrah yang ada di dalamnya dan dapat menyucikan hati dan menambah keimanan kita. Ya. Jadi kalau kita putus dalam beribadah, bisa kita lihat daripada kisah-kisah yang ada dalam perjuangan daripada nabi-nabi serta rasul dan orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Kesimpulannya yang terakhir, kisah-kisah yang ada di Al-Quran itu penting bagi kita agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, agar kita mencontohi kehidupan yang ada di dalamnya, agar kita tidak mensyirikkan Allah, agar kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu betapa pentingnya, yang kedua yaitu betapa pentingnya untuk mempelajari serta mentadabburi kisah-kisah ini
Ya, jadi penting untuk mempelajari atau mentadaburi kisah-kisah yang ada di dalamnya. Baik. Dari ya, siapa yang bisa mengulangi apa yang tadi saya bilang? Apa saja tadi urgensi dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran? Pertama, ya, siapa? Angkat tangannya, semuanya. Ya, Hasim. Ayo, Hasim. Apa yang pertama? Mentadaburi Al-Quran. Sini. Maju. Ayo, sini. Berdiri. Ayo. Sebutin tadi. Yang pertama apa? Ada sana. Nah. Apa tadi? Mentadaburi Al-Quran. Yang kedua? Apa yang kedua? Mempercayai akan keindahan dan kebenaran Al-Quran. Dan yang ketiga, hikmah dan ibrah daripada kisah-kisah. Keempat, tak ganti yang lain apa? Lain sama. Sebutkan yang tadi yang udah disampaikan. Apa urgensi agar kita urgensi daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran? Apa yang bisa menyebutkan? Nanti bisa kasih hadiah yang bisa. Ya. Atau ini aja lah. Bagaimana cara kita agar bisa mentadaburi Al-Quran? Siapa yang bisa sebutkan? Ya. Satu orang, ayo. Angkat tangannya, mana nih? Jangan tunjuk-tunjuk. Jeki sini. Masya Allah, Jeki ya. Ayo cepat, udah mau zuhur. Apa tadi? Coba, bagaimana cara agar kita bisa mentadaburi Al-Quran? Yang pertama, Ayo lupa. Satu. Ayo. Saya kasih bocoran nih. Menghidupkan hati. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga,
Hah? Iya, menghadirkan hati ya. Masya Allah. Barakallah. Baik ya. Mungkin sekian sudah 12. Kita tutup dengan acara majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Aman apabila ada kesalahan dalam ucapan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua dan memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.